Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Bumi Intan Pari tercinta Karanganyar Tentram yang punya segudang cerita. Saya Zakira Talita Zara Soleha akan mengantarkan teman-teman semua ke dalam sebuah cerita rakyat Legenda Eyang Jaboleko yang diambil dari buku cerita Legenda Eyang Jaboleko penerbit Grasindo PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, buah karya Daniela Agus Marianto dan Lestiani Raharjanti. Di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Talpitu, Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpadan, Kabupaten Karanganyar, terdapat sebuah makam yang sampai sekarang masih dikeramatkan oleh warga sekitar. Lalu, siapakah Eyang Jaboleko itu sehingga sampai sekarang pun makamnya banyak dikunjungi orang? Eyang Jaboleko adalah seorang tokoh senopati yang penuh pengabdian, kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab yang besar. Legenda Eyang Jaboleko konon tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan Majapahit, terutama pada saat-saat kehancurannya. Ketika datang bala tentara Demak menyerbu Majapahit, Prabu Brawijaya V terpaksa meloloskan diri dari kerajaan. Prabu Majapahit itu tidak ingin berperang melawan Raden Patah yang tak lain adalah putranya sendiri. Gusti Prabu, kenapa kita harus meloloskan diri dari bala tentara Demak itu? Biarkan kami semua menghadangnya, kata Pangeran Aryokusumo Jaboleko, Senopati Majapahit. Prabu Brawijaya V pun begitu terharu mendengar kesungguhan hati para senopatinya. Namun Prabu Majapahit itu tetap tidak menyetujui tekad para senopatinya itu. Tidak, para senopatiku, bukan aku melakukan tekad kalian semua. Namun tak ada untungnya jika kita berperang dengan keluarga sendiri, kata Prabu Brawijaya V. Selanjutnya, sang Prabu pun menentukan kembali sebab keuntungan Majapahit. Majapahit menjadi hancur karena sejak wafatnya Mahapati Gajah Mada dan Raja Hyang Wuru, para raja muda saling berebut kekuasaan. Kita cukupkan sampai di sini saja perang antar kerabat sendiri. Perang ini hanya akan menyengsarakan rakyat, lanjut Prabu Brawijaya V. Mereka dengan patuh mengawal junjungannya itu lolos dari Majapahit menuju barat. Namun belum lama mereka meninggalkan kota Praja Majapahit, bala tentara Demak sudah bisa menyusulnya. Tangkap mereka semua, hidup atau mati, teriak Senopati Demak dengan suara menggelegar. Menyadari bahaya besar mengancam itu, para Senopati Majapahit segera menghadang pasukan Demak. Gusti Prabu, silahkan Gusti Prabu lolos dahulu. Kami semua akan menghadang mereka. Kita nanti bertemu di lereng Gunung Lawu, kata Pangeran Aryokusumo Jaboleko. Dengan sedih, sang raja terpaksa mendahului meninggalkan Majapahit. Hati Baginda Baga tersayat setiap kali mendengar bunyi denting senjata yang saling beradu. Sementara itu, Pangeran Jaboleko dan beberapa senopati dengan gagah berani menghadang pasukan Demak yang hendak mengejar Prabu Brawijaya. Akhirnya, menjelang matahari terbenam, pasukan Demak harus mengakui ketangguhan pasukan pengawal Raja Majapahit. Mereka mundur teratur untuk mencari bala bantuan. Pasukan Demak dapat kita pukul mundur, Kakang. Sekarang apa rencana Kakang Jaboleko selanjutnya? Tanya Raden Aryo Tejo. Mereka hanya akan mundur sementara, Adi. Mereka akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar, jawab Pangeran Jaboleko. Pangeran Jaboleko kemudian membeberkan rencananya. Senopati yang tangguh itu tetap berniat menghadang pasukan Demak yang hendak mengejar Prabu Brawijaya. Karena kalah dalam jumlah pasukan, Pangeran Jaboleko banyak mengandalkan siasat. Namun dengan tidak terduga-duga, mereka pun menyerang pada saat pasukan Demak lengah. Begitulah pada akhirnya perjuangan Pangeran Jaboleko dan pasukannya membuahkan hasil. Pasukan Demak setelah berkali-kali menderita kekalahan di hutan-hutan yang banyak jebakannya, akhirnya benar-benar tidak melanjutkan pengejaran lagi. Pangeran Jaboleko, kedua senopati dan beberapa pasukan bisa bernafas lega. Mereka pun bergegas menuju ke Gunung Lawu untuk menyusul raja mereka. Namun setelah mereka sampai di lereng Gunung Lawu, mereka tak menjumpai lagi Prabu Brawijaya. Dengan sedih, sisa-sisa pasukan Majapahit itu kemudian bertapa di lereng Gunung Lawu untuk memohon petunjuk tentang Sang Pencipta. Permohonan mereka pun dikabulkan. Mereka mendengar suara yang cukup dikenal.
Para senopatiku, aku amat berterima kasih atas perjuangan kalian semua. Namun kini perjuangan kalian sudah selesai. Aku kini menjadi penguasa di Gunung Lawu ini. Panggillah aku Sunan Lawu. Aku akan berganti menolong perjuanganmu untuk mengabdi kepada sesama. Sosok misterius yang kadang tampak dan kadang tidak adalah Prabu Brawijaya itu kemudian menghilang. Para senopati Majapahit pun itu hanya bisa memandang raibnya raja mereka. Akhirnya, para senopati yang tersisa itu memutuskan untuk tetap tinggal di dekat raja mereka hingga meninggal di lereng Gunung Lawu. Meskipun Nisa Laskar Majapahit itu sudah meninggal, jiwa pengabdian mereka masih bisa dirasakan sampai sekarang. Warga Dusun Talpi itu kemudian ditenteramkan dengan kedatangan Pangeran Jaboleko yang datang secara gaib. Senopati Majapahit itu berkata agar warga Dusun Talpi itu tidak perlu cemas, apalagi mengungsi. Selama makam Pangeran Jaboleko beserta pasukannya tetap berada di Dusun Talpi itu, desa akan selalu dalam keadaan aman dan tentram. Itulah sebabnya sampai sekarang makam Pangeran Jaboleko tetap dihormati oleh warga Dusun Talpi itu. Sekian dari saya, banyak salah dan khilaf dalam bertutur, mohon dimaafkan. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.